Kali ini saya akan mengenalkan tentang Google SketchUp 8 ya, terutama bagi teman-teman yang pemula yang baru pertama kali belajar SketchUp. Saya baru saja menginstal SketchUp di komputer saya. Google SketchUp 8 ini ya saya pakai. Kita buka dulu, kita klik 2 kali. Nah, ini ada tampilan welcome screen. Kita pilih template-nya dulu di sini. Saya pakai architectural design millimeter. Kemudian kalau kita nggak ingin ada welcome screen lagi setiap kita buka SketchUp, kita hilangkan saja centang di sini. Kemudian start using SketchUp. Ini adalah tampilan pertama Google SketchUp 8 saat pertama kita buka. Di sini ada menu ya. Di sini ada tool-tool dasar. Kemudian ini area kerja kita. Ini ada instruktur. Di sini kita bisa lihat caranya menggunakan tools-tools dasar di sini. Kemudian di sini ada measurement ya. Kalau kita masukkan angka nanti keluarnya di sini ya. Misalkan kita mau membuat rectangle, nanti ukurannya akan ada di sini. Ini saya tutup saja dulu instruktur. Kemudian saya akan ganti unitnya dulu ke cm. Karena kalau milimeter terlalu banyak ya ngetiknya di keyboard. Misalkan mau bikin 1 meter kita harus ketik 1000 ya, nolnya 3. Kalau senti cukup 100 ya, nolnya cuma 2. Masuk ke window, model info. Kemudian di sini unit kita ganti cm. Display unit formatnya saya hilangkan saja. Oke, tutup. Kemudian kalau kita lihat di sini di objek orang ini garisnya masih tebal ya. Kita akan tipiskan dulu garisnya. Masuk ke window, style, kemudian edit. Nah, di sini kita hilangkan semua centangnya kecuali edge-nya. Nah, dia akan terlihat lebih baik. Oke. Selanjutnya untuk navigasi ya. Untuk navigasi kita bisa, untuk mendekatkan objek ini, kita bisa pakai scroll tengah yang seperti roda di mouse kita. Kita scroll saja ke depan, ke belakang. Dia akan zoom in dan zoom out ya. Atau kita bisa pakai yang di sini, di tool yang di sini. Sebelumnya ini saya tutup saja tool ini, getting starter ini. Kita keluarkan lagi yang biasa kita pakai, toolbar, view, toolbar, large toolset, kemudian view, toolbar, style, view, toolbar, view. Kita taruh lagi dia di atas, kita kembalikan posisinya. Ini yang biasa saya gunakan cuma sedikit ya. Lanjut untuk zoom pakai ini gambar kaca pembesar. Kita klik kiri ke atas ke bawah ya. Oke. Selanjutnya untuk memutar layar kita bisa pakai scroll tengah. Kita klik scroll tengah kita yang roda itu. Kita klik, kita geser mouse kita. Dia akan berputar. Hal ini bisa kita lakukan sambil kita membuat sebuah objek. Misalkan kita membuat rectangle di sini, kemudian kita push. Sambil kita push, kita bisa memutar layar kita. Oke. Kemudian untuk menggeser layar kita bisa pakai pen. Kita bisa klik scroll tengah di mouse kita, kemudian tekan shift sampai berubah jadi tangan. Kita geser ke kanan dan ke kiri, atau langsung klik di sini juga bisa. Pen. Oke. Kemudian untuk zoom fit, untuk zoom fit ke seluruh objek yang ada, kita bisa klik di sini, zoom extend.
Oke, kemudian untuk select object di SketchUp ini sangat mudah menggunakan klik biasa ya. Klik kiri, klik di sini, klik. Kalau untuk mengklik keseluruhan objek ini, kalau kita klik di sini kan cuma face-nya aja ya. Kita bisa klik 3 kali di sini, klik, dia akan terseleksi semua. Kalau kita mau seleksi satu-satu bisa select face di sini, tekan shift di keyboard sampai ada tanda plus minus, kita klik face-nya yang lain. Nah, untuk unselect kita bisa tekan shift dan control sampai dia ada minus. Nah, kita klik di sini. Oke. Kemudian bisa juga kita pakai seleksi border ya. Dari sini ke sini misalkan. Nah, semua objek yang masuk dalam seleksi kotak ini, maka dia akan terseleksi. Kalau dia hanya segini ya, nggak masuk semua, maka bagian yang masuk dalam kotak saja yang terseleksi, bagian sininya tidak. Tapi kalau kita pakai yang dari kanan ke kiri, ini akan terseleksi semua. Yang kena garis putus-putus maka dia akan terseleksi. Ya. Oke. Saya akan membuat sebuah pintu ya untuk pengenalan tools dasar, line, kemudian follow me dan lain-lain. Saya hapus dulu objek ini. Tekan delete di keyboard, delete, kemudian klik di orang ini, tekan delete. Kemudian saya akan membuat kusennya. Saya akan menggunakan ini line tool. Kita klik di sini di origin, kita tarik ke sumbu biru, ke sumbu hijau ini maksud saya. Masukkan angkanya, coba kita pakai 10 cm ya, 10, enter. Kemudian dari sini ke sini 5, enter. Kemudian ke atasnya 6, enter. Kesininya 2, enter. Kita tarik ke sumbu Y, kemudian tekan shift di keyboard kita klik di sini, maka dia akan snap ya, atau dia rata otomatis ya. Kita klik di sini, klik, kemudian kita klik di sini lagi, kita sambungkan ke endpoint. Nah, ini udah jadi profil kusen kita. Kemudian kita bikin pakai line lagi, kita bikin padnya ya. Dari sini kita tarik ke atas ke sumbu biru atau sumbu Z ya, masukkan ketinggiannya 210, enter. Kita masukkan lagi ke sumbu merah di sini 90, enter. Tarik ke bawah, kita snapkan lagi ke bawah sini ya. Oke. Nah, ini untuk padnya ya. Sekarang tinggal kita pakai follow me, klik di sini follow me. Kita klik objek profil ini, tapi jangan kita lepas dulu. Kita klik, kemudian kita tarik ke atas ini mengikuti objek pad ini sampai seperti ini. Kita klik. Oke, ya sudah jadi. Kemudian kita bikin pintunya ya. Sebelum kita bikin pintu, kita harus grup dulu objek kusen kita ini supaya pintu kita itu nggak menyatu dengan kusen kita. Contohnya seperti ini. Misalkan saya membuat sebuah kotak dan kotak lagi di sini. Kalau kita nggak grup kotak ini, maka dia akan menyatu ya. Ketika kita move atau kita copy, dia akan seperti ini, akan rusak. Tapi kalau kita grup, kita membuat sebuah rektang, kita grup, klik kanan, make group, kemudian kita buat lagi rectangle yang baru di sini, maka dia tidak akan menyatu dengan
objek yang tadi kita grup. Jadi biasakan setiap membuat sebuah objek langsung di grup. Oke, ini kita grup dulu. Kita klik 3 kali di objek kusen kita. Klik kanan, make group. Oke, sekarang kita buat daun pintunya. Saya akan menggunakan rectangle di sini. Klik rectangle. Kita klik di sini endpoint yang atas ke bawah sini. Oke, sekarang kita kasih ketebalan dia. Kita push sambil diputar ya, pakai scroll tengah. Push, kemudian tarik ke sini, masukkan angkanya 4, enter. Oke, kita lihat lagi dari depan sini. Sekarang saya akan membuat garis di tengah pintu ini pakai line sini. Kemudian saya akan offset dia ya. Offset pakai ini. Offset. Kita masukkan angkanya 10. Enter. Yang ini juga tinggal kita klik offset di sini. Kemudian klik 2 kali ya. Klik, maka dia akan offset dengan nilai yang sama dengan yang sudah telah kita lakukan di atas ini. Saya hapus objek garis tengah ini. Bagian bawah ini saya pindahkan ya. Saya move ke atas. Select objek di sini, kotak ini. Kemudian kita move pakai ini, move tool, gambar panah 4 ini. Kita klik di sini, tarik ke atas. Kita masukkan angkanya 10, enter. Oke, sekarang kita akan membuat sedikit profilan sederhana. Kita push dulu ini ke dalam pakai ini, push pull, klik, masukkan angka 1,5 cm, 1,5, enter. Nah ini juga kita klik di sini, kita ratakan saja dengan face yang ini, on face. Oke. Kemudian kita offset lagi ya, offset 4 cm, 4, enter. Yang ini juga kita klik 2 kali saja, klik. Kemudian kita select objek yang di sini. Kemudian pakai move tool, kita klik di sini, kita tarik ke depan, kita kemudian tekan Ctrl, tarik ke depan ya, ke sumbu hijau. Kemudian tekan Alt di keyboard. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian kita klik di sini untuk snapnya. Nanti sudah menjadi bentuk profilan kita. Kita lakukan hal yang sama di sini ya. Kita ulangi. Kita pakai move tool, move. Kita klik di sini, tekan Ctrl di keyboard. Kemudian snapkan ke sumbu hijau. Kemudian tekan Alt. Kita snapkan ke sini, kita klik di sini. Oke. Sekarang sudah jadi pintu kita ya. Kita grup dulu daun pintunya. Klik 3 kali, make group.